Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita memasuki part 2 yaitu bidang kartesius. Sebelum kita masuki bidang kartesius, jadi nama kartesius itu diambil dari sebuah nama dari ilmuwan dari Prancis, dia sekaligus ahli filsuf yang perannya besar dalam penggunaan aljabar dan geometri. Karena bidang kartesius itu termasuk dalam bidang geometri. Langsung saja kita ke materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, bidang kartesius itu berada pada dimensi 2. Jadi, dimensi 2 itu adalah dimensi datar. Jadi, bidang datar ini dia memiliki bagian-bagian dari bidang kartesius. Ini saya punya sebuah bidang, jadi inilah yang disebut sebagai bidang kartesius. Dia memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X dia adalah yang ini, yang saya tunjukkan ini, dia sumbu X memiliki dua nilai, positif dan negatif. Pembatasnya adalah 0, di mana angka setelah 0, di kanannya 0, dia bernilai positif, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan di kiri 0, dia bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, untuk sumbu Y sendiri, ini adalah yang saya tunjukkan ini, sumbu Y, sama dia juga memiliki dua nilai, yaitu positif dan negatif, di mana di atas 0 dia bernilai positif, di bawah 0 dia bernilai negatif. Jadi ada dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar di samping dapat kita tulis posisi titik. Ya, kita tulis, jadi posisi titik ini dia berapa satuan. Satuan nanti ini adalah beberapa petaknya. Yang pertama, kita perhatikan titik A. Oke, semua perhatikan titik A. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. 6 satuan terhadap sumbu X dari mana? Jadi dari titik ini, jaraknya ke sumbu X itu mana? Nih, jadi jarak ini. Caranya kita sudah ada petak-petak ini seperti petak lompat. Nah, ini 1, berarti C1 jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari A ke sumbu X dia jaraknya 6 satuan. Dan berjarak 3 satuan. 3 dari ini, dari titik A, 1, 2, 3. Jadi ke sumbu Y dia jaraknya adalah 3 satuan. Titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Ini titik B 4, 4. Titik C berjarak 3 satuan, 3 satuan terhadap X, 1, 2, 3, dan 4 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4. Untuk di titik-titik yang lain, silakan kalian lanjutkan untuk belajar. Selanjutnya adalah koordinat titik. Jadi dalam sebuah bidang kartesius, itu penulisan titik itu disebut sebagai koordinat. Jadi koordinat itu nanti terdiri dari koordinat sumbu X dan sumbu Y. Lah, koordinat biasanya dilambangkan dengan huruf kapital ini ya. Jadi titik A, ini berarti A-nya kapital. Lah, dalam kurung ini adalah koordinatnya. Biasanya angka di dalam kurung angka koma angka. Nah, ini koordinat, kita perhatikan titik A dengan koordinat 2,6. 2 ini dia adalah didapat dari koordinat X dan 6 itu koordinat titik Y. Bisa dapat 2 dan 6 gimana? Nah, ini dari titik ini, nah kita lihat dia di koordinat X-nya dia menunjukkan angka 2. Dan koordinat Y-nya dia menunjukkan angka 6 sehingga titik koordinatnya 2,6. Jangan terbalik X, Y ya, tapi di sini adalah koordinat X, koordinat Y. Untuk yang koordinat lain ini bisa kalian pelajari. Di sini saya mau memberi contoh menentukan titik koordinat. Jadi saya punya sebuah titik I, koordinatnya adalah 9,-8. Kira-kira di manakah titik itu? Nah, kita cari 9. 9 ini berarti dia di koordinat X. Berarti ini ya, karena positif, nggak mungkin ini negatif. Jadi di sini 9, kita tarik garis 9 sampai koordinat Y-nya. Koordinat Y-nya adalah negatif 8. Negatif 8 dia berada di bawah sini ya. Kita tarik garis bantu. Nah ini, kita pertemukan antara garis bantu 9 ini dengan garis bantu negatif 8.
ketemulah yang namanya titik I. Jadi begitu cara menentukan atau meletakkan sebuah titik koordinat. X, Y ya. X ini 9X, negatif 8Y. Sistem koordinat dua dimensi. Lah, dalam bidang kartesius itu dia dibagi menjadi beberapa kuadran. Jadi kuadran itu adalah daerah. Kalau ini sama dengan tadi ya. Jadi yang ini X positif, Y positif, semua titik yang berada di sini dia disebut sebagai titik berada pada kuadran 1. Ini kuadran 2, berlawanan arah jarum jam ya untuk peletakan kuadran. Ini kuadran 2, sini kuadran 3, jadi semua titik yang ada di sini nanti adalah kuadran 3 dan yang terakhir ada kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran. Nah ini Q kan titik Q berada di sini, terletak pada kuadran 1. Selanjutnya titik P dia berada di sini, terletak pada kuadran 2. Apakah hanya titik Q dan P saja? Tidak. Kalau titiknya contoh di sini, di kursor saya nih, ya dia tetap kuadran 1 karena dia berada di daerah ini. Terus selanjutnya diperhatikan ini, saya punya sebuah titik di sini. Ayo koordinatnya berapa? Apakah negatif 3, negatif 4? Salah ya. Titik koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Titik R, ini titik R negatif koordinatnya negatif 3, negatif 4, negatif 3 terletak pada kuadran 3. Dan ini saya punya titik lagi. Dia saya namai sebagai titik S. Ini adalah titik koordinatnya 4, negatif 1 terletak pada kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran dalam bidang kartesius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.